Sofar, apa kabar? Balik lagi sama aku Zubita Zahwa. Di acara kali ini, Farmasi Insight dengan edisi barbar dengan pembahasan yang sangat-sangat menarik hari ini, yaitu sediaan farmasi salep. Oke Sofar, kali ini kita kedatangan nih kakak-kakak Sofar yang sangat-sangat cantik dan pinter-pinter nih. Kita kenalan dulu yuk sama kakak Sofar yang ada di sebelah aku nih. Boleh dong kenalan sama kakak yang ada di sebelah aku banget. Siapa sih namanya? Oke, sebelumnya terima kasih banget. Nama aku Alifa Zahra. Nama aku Nabila Zalfasla. Oke, hari ini kita udah kenalan ya sama kakak-kakaknya. Nah, langsung aja nih masuk ke sesi barbar dengan pembahasan yang pertama ya. Menurut kakak-kakak nih, salep itu apa sih? Oke, aku izin jawab ya Kak. Di sini aku mau jawab berdasarkan Farmakope Indonesia dulu nih. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, salep adalah sediaan setengah padat untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir, atau biasanya salep itu digunakan untuk pemakaian luar ya Kak. Biasanya juga etiketnya itu berwarna biru. Nah, untuk salep itu sendiri ada penjelasan lainnya. Salep adalah sediaan farmasi untuk terapi penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri dan mempunyai konsentrasi yang cocok sehingga mudah untuk digunakan. Oke Sofar, jadi itu jawaban dari kakak-kakak yang di sebelah aku nih, pengertian salep. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua. Menurut kakak-kakak nih, persyaratan salep yang baik itu kayak gimana sih? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Dari persyaratan salep yang kita ketahui kan tidak boleh sembarangan ya, dari sampai kepada pasien. Dia itu harus mempunyai pedoman keamanan yang baik. Seperti persyaratannya yang pertama dari pemberiannya tidak boleh berbau tengik. Yang kedua itu dari kadarnya 10% kecuali bahan obat yang mengandung bahan obat keras ataupun narkotika. Yang ketiga itu etiketnya pada itu harus tertera obat luar. Yang terakhir adalah salep itu dasarnya harus homogen. Sofar, itu persyaratan-persyaratan salep yang baik ya, yang tadi udah disebutin sama kakak yang di sebelah aku nih. Tadi sempet disebut nih, dasar salep tuh harus homogen. Nah, pertanyaannya, kenapa dasar salep tuh harus homogen? Oke, bantu jawab ya Kak. Kenapa dasar salep itu harus homogen? Yang namanya homogen kan berarti tercampur merata ya, ataupun seragam. Jadi itu agar memudahkan untuk proses distribusi. Jadi penyerapan ke dalam kulitnya tuh jadi lebih baik dan juga tidak menimbulkan iritasi pastinya Kak. Oke, Sofar, itu penjelasan yang sangat udah jelas ya. Jadi lanjut aja ke pembahasan selanjutnya nih. Nah, aku kan setahu aku nih jenis-jenis salep tuh ada banyak ya. Tapi dari salep sendiri tuh ada penggolongannya nggak sih kak? Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, saya izin menjawab ya Kak. Untuk salep sendiri tentunya ada penggolongannya sendiri. Biasanya salep itu digolongkan menjadi 2 bagian. Kalau berdasarkan efek terapinya itu dibedakan menjadi 3 jenis lagi. Yang pertama ada salep epidermis, yang kedua ada salep endodermis, dan yang ketiga ada salep diadermis. Apa sih yang membedakan dari ketiga salep ini? Yaitu dari daya serapnya dan juga dari dasar pembuatan salepnya. Untuk penjelasannya sendiri, yang tadi dari jenis-jenis salepnya, yang pertama itu kan ada salep epidermik ya. Salep epidermik itu salep yang tidak menyerap ke dalam kulit. Terus juga efek yang biasa diberikan pada salep itu efek lokal, jadi kayak efeknya setempat doang, yang biasanya pada lukanya aja. Lalu salep pada epidermik ini memiliki bahan yang bersifat hidrokarbon, memiliki bahan dasar yang bersifat hidrokarbon, dan biasanya itu menggunakan vaselin. Lalu yang kedua tadi ada endodermik. Endodermik yaitu salep yang menyerap ke kulitnya itu hanya sebagian Kak, jadi itu tidak menyerap ke kulitnya langsung. Lalu untuk bahan dasar dari salepnya itu sendiri biasanya menggunakan minyak lemak. Lalu yang terakhir tadi yang ketiga ada salep jenis diadermik, yaitu salep yang menyerap ke seluruh bagian atau menyerap melalui selaput kulit, yang biasanya itu berbahan dasar adepslanae dan juga oleum kakao. Nah, oke, tadi kan untuk penggolongan salep ya. Penjelasan pertamanya tadi dibedakan menjadi 2 golongan. Nah, Kak Alifa boleh bantu jawab nggak selanjutnya ada golongan salep yang seperti apa sih, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas jawaban atas pertanyaannya. Jadi penggolongan salepnya selanjutnya itu berdasarkan dari konsistensinya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ungenta,
yaitu salep yang konsistensinya seperti mentega, kemudian juga dia itu mudah untuk dioleskan, jadi tidak memerlukan kerja yang cukup kuat. Terus yang terakhir adalah tidak melebur pada suhu ruang. Yang kedua adalah krim. Dia itu mempunyai jumlah air ataupun minyak dalam jumlah yang sama. Terus juga krim itu adalah sediaan yang mudah menyerap di kulit. Yang ketiga itu adalah pasta. Jadi sediaan pasta ini mengandung lebih dari 50% zat padat berbentuk serbuk. Jadi dia itu sering disebut sebagai salep tebal karena sebagai pelindung dari yang diolesin di kulitnya. Terus juga yang keempat, di situ ada jelly. Itu adalah salep yang mengandung lebih atau sedikit atau tanpa lilin. Jadi untuk melapisi di mukosa. Terus yang terakhir adalah serata. Jadi itu berupa salep berlemak yang mengandung presentasi tinggi lilin sehingga konsistensinya yang tinggi. Seperti itu, Kak. Dari banyaknya golongan dan jenis-jenis tadi, sahabat-sahabat Sofar di rumah pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih zat aktif dan zat tambahan yang sering dipakai dalam pembuatan salep? Oke, baik. Izin jawab ya. Jadi, di dalam pembuatan salep itu ada zat aktif sama zat tambahan ya. Untuk zat aktifnya sendiri, biasanya itu ada asam salisilat sama sulfur. Yang kedua, di situ ada zat tambahannya itu berupa vaselin, ada vaselin album, flavum, terus juga ada dexlanae, atau juga ada oleum menthol. Oke nih, tadi dari zat aktif dan zat tambahan yang udah disebutin sama kakak Alifa nih, kira-kira dari salep sendirinya tuh ada nggak sih kak kekurangan atau kelebihannya? Tentunya pasti ada. Di setiap sediaan di farmasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan salep ini sendiri, di sini saya pertama-tama mau bahas tentang kelebihan dari salep itu sendiri. Yang pertama, pada salep itu tidak mengiritasi pada kulit, lalu daya lekatnya yang kuat pada kulit, serta distribusi yang baik juga pada kulit, dan memproduksi keringat. Nah, untuk kekurangan dari salep itu sendiri ya Kak, biasanya kan kalau misalkan salep itu kayak lengket-lengket gitu ya, nah itu biasanya juga bisa menjadi faktor kekurangan dari salep itu sendiri. Dan juga pada salep itu biasanya kurang menyerap keringat sehingga kurang cocok digunakan apabila dalam kondisi yang panas atau suhu yang tinggi. Jadi seperti itu untuk kekurangan dan kelebihan dari salep itu sendiri. Jadi gitu ya kak, kelebihan dan kekurangan dari salep itu sendiri. Jadi memang harus diperhatikan oleh sahabat Sofar di rumah. Betul. Nah, terakhir nih pembahasan dari sesi barbar kali ini, yaitu ada nggak sih cara penyimpanan yang khusus nih dari salep tersendiri? Oke, baik. Jadi salep itu harus dilindungi dari sinar matahari, kemudian juga salep itu harus ditutup agar tidak mudah terkontaminasi oleh mikroba. Dan yang pasti biasanya suhu untuk penyimpanan salep sendiri itu pada suhu kamar sekitar 15-30 derajat Celcius, Kak. Seperti itu. Nah, oke itu pembelajaran terakhir ya di sesi barbar kali ini bersama Kak Alifa dan Kak Zalfa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama sahabat-sahabat Sofar di rumah. Dari kalian ada yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat Sofar di rumah? Oke, pertama-tama di sini tentunya kita berdua mau ngucapin terima kasih karena udah diundang di acara yang sangat spektakuler ini, dan juga semoga ilmu yang kami sampaikan berdua bermanfaat untuk sahabat-sahabat Sofar di rumah sehingga bisa membantu pembelajaran kalian di rumah sana. Terima kasih ya Kak sudah mengundang kami. Oke sahabat Sofar, banyak banget hari ini yang kita bahas nih tentang materi salep ya. Dari mulai pengertian salep, syarat salep, jenis dan penggolongan, cara penyimpanan, kelebihan kekurangan, zat aktif dan zat tambahan. Nah, semoga pembelajaran bermanfaat nih buat Sofar-Sofar di rumah nih. Oke, next sesi barbar selanjutnya apa ya? Komen di bawah. Aku Zabita Zawa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. But there's nothing you could tell them. Just made $1 million, got another $1 million on my schedule. No love for 'em, they can break it hard. No keys.